Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum mulai video pembelajarannya, marilah kita awali dengan membaca lafal basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah adik-adik, dalam video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihi salam. Semoga dengan kalian menyimak video pembelajaran ini, kalian bisa memahami dan juga bisa menceritakan kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihi salam. Tentunya kalian juga harus bisa meneladani sikap terpuji yang ditunjukkan oleh Nabi Sulaiman alaihi salam. Oke, kalian sudah siap? Mari kita simak kisah keteladanannya. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah putra Nabi Daud alaihissalam. Setelah Nabi Daud alaihissalam wafat, Nabi Sulaiman menggantikannya sebagai raja. Meskipun kaya raya dan berkuasa, Nabi Sulaiman alaihissalam tetap rendah hati, patuh dan tunduk pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah Nabi Sulaiman alaihissalam terdapat dalam Al-Quran, Quran Surat An-Naml ayat 15 sampai 44. Pada suatu hari, Nabi Sulaiman dan bala tentaranya mengadakan suatu perjalanan. Sampailah mereka di sebuah lembah yang banyak semutnya. Akan tetapi, tidak ada yang menyadarinya kecuali Nabi Sulaiman. Lalu berkatalah seekor semut, "Hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadarinya." Mendengar perkataan semut itu, Nabi Sulaiman tersenyum dengan tertawa. Lalu Nabi Sulaiman pun menghentikan tentaranya untuk menunggu semut-semut tersebut masuk ke dalam sarangnya. Inilah mukjizat Nabi Sulaiman alaihissalam, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberinya kemampuan untuk mengerti bahasa binatang. Selain mengerti bahasa binatang, mukjizat Nabi Sulaiman berikutnya yaitu dapat memerintah bukan hanya kepada manusia, melainkan juga kepada hewan, angin, dan jin. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dihimpunkan untuk Sulaiman tentaranya dari jin, manusia, dan burung, lalu mereka itu diatur dengan tertib dalam barisan. Quran Surat An-Naml ayat 17. Sebelum melanjutkan perjalanan karena terhenti menunggu semut masuk ke dalam sarangnya, Nabi Sulaiman memeriksa tentaranya satu persatu. Ketika sampai di bangsa burung, Nabi Sulaiman merasa ada yang kurang. Nabi Sulaiman berkata, "Mengapa aku tidak melihat Hudhud? Apakah dia termasuk yang tidak hadir? Sungguh, aku benar-benar akan mengazabnya dengan azab yang keras, atau benar-benar menyembelihnya kecuali jika benar-benar dia datang kepadaku dengan alasan yang terang." Tak lama kemudian, Hudhud pun datang. Burung Hudhud adalah sejenis burung pelatuk. Ia meminta maaf kepada Nabi Sulaiman karena sempat tertinggal dari rombongan dan berputar-putar di suatu negeri yang disebut Saba. Burung Hudhud pun berkata, "Aku telah mengetahui sesuatu yang engkau belum mengetahuinya, dan kubawakan kepadamu suatu berita penting dari negeri Saba. Sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita yang memerintah mereka dan dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar. Aku mendapati dia dan kaumnya menyembah matahari selain Allah, dan setan telah menjadikan mereka memandang indah perbuatan-perbuatan mereka, lalu menghalangi mereka dari jalan Allah sehingga mereka tidak mendapatkan petunjuk. Setan juga menjadikan agar mereka tidak menyembah Allah yang mengeluarkan apa yang terpendam di langit dan di bumi, dan yang mengetahui apa yang tersembunyi dan apa yang nyata." Nabi Sulaiman pun berkata, "Mari kita lihat, apakah kamu benar ataukah kamu termasuk orang-orang yang berdusta?"
Nabi Sulaiman pun menulis sebuah surat yang ditujukan kepada pemimpin kaum tersebut. Nabi Sulaiman berkata, "Pergilah dengan membawa suratku ini, lalu jatuhkan kepada mereka. Setelah itu, berpalinglah dari mereka, lalu perhatikanlah apa yang mereka bicarakan." Burung hudhud pun mematuhi tugas tersebut. Terbanglah burung hudhud ke negeri Saba dengan membawa surat dari Nabi Sulaiman tersebut. Sesampainya di sana, burung hudhud terbang masuk ke dalam istana dan menjatuhkan suratnya di depan singgasana wanita yang menjadi pemimpin kaum tersebut. Nama wanita yang menjadi pemimpin mereka adalah Ratu Balqis. Melihat surat tersebut jatuh di depan singgasananya, Ratu Balqis pun penasaran dan langsung membaca isi surat tersebut. Ternyata surat tersebut adalah dari Raja Sulaiman. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. "Aku mendengar bahwa ratu dan rakyat kaum Saba menyembah matahari. Sebagai nabi atau utusan Allah, aku ditugaskan untuk mengajak kalian untuk menyembah Allah. Janganlah kamu sekalian berlaku sombong terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri." Setelah membaca surat itu, Ratu Balqis pun mengumpulkan para pembesar-pembesar atau penasihat kerajaannya. Ratu Balqis berkata, "Hai para pembesar, berilah aku pertimbangan dalam urusanku ini. Aku tidak pernah memutuskan sesuatu persoalan sebelum kamu berada dalam majelisku." Ratu Balqis pun memberikan surat tersebut kepada para pembesarnya untuk dibaca. Setelah membaca isi surat tersebut, para penasihat itu berkata, "Kita adalah orang-orang yang memiliki kekuatan dan juga memiliki keberanian yang sangat tinggi dalam peperangan. Kita bisa melawannya. Akan tetapi, keputusan berada di tanganmu, wahai Ratu, maka pertimbangkanlah apa yang akan engkau perintahkan." Itulah jawaban para penasihat kepada Ratu Balqis. Mereka juga memberitahu bahwa Raja Sulaiman memiliki kekuatan yang tidak terbatas, sehingga harus hati-hati dalam menentukan keputusan. Ratu Balqis pun mulai berpikir bagaimana cara melawan Raja Sulaiman. Ia tidak mau bertindak gegabah, apalagi musuhnya bukanlah orang sembarangan. Ratu Balqis pun berkata, "Sesungguhnya raja-raja apabila memasuki suatu negeri, niscaya mereka akan membinasakannya dan menjadikan penduduknya yang mulia menjadi hina. Dan demikian pula lah yang akan mereka perbuat. Dan sesungguhnya aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan membawakan hadiah. Setelah itu, aku akan menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh utusan-utusan itu." Keesokan harinya, utusan-utusan Ratu Balqis datang menuju istana Raja Sulaiman di Palestina sambil membawakan hadiah yang mewah. Maka tatkala utusan itu sampai kepada Nabi Sulaiman berkata, "Apakah pantas kamu menolong aku dengan harta ini? Apa yang diberikan Allah kepadaku lebih baik daripada apa yang diberikannya kepadamu. Tetapi kamu merasa bangga dengan hadiahmu itu. Kembalilah kepada mereka. Sungguh kami akan mendatangi mereka dengan bala tentara yang mereka tidak kuasa melawannya. Dan pasti kami akan mengusir dari negeri Saba itu dan menjadikan mereka sebagai tawanan-tawanan yang hina dina." Mendengar ucapan tersebut, utusan-utusan Ratu Balqis itu kembali ke istana dengan perasaan takut. Mereka melaporkan apa yang terjadi dan melaporkan juga pesan dari Raja Sulaiman. Ratu Balqis pun mencari cara lain untuk menghadapi Raja Sulaiman tanpa berperang. Karena Ratu Balqis sadar apabila berperang melawannya, kerajaannya pasti akan kalah. Ratu Balqis pun berbicara kepada para pembesar atau penasihat kerajaan bahwa dia sendiri yang akan datang untuk menemui Raja Sulaiman. Tak jauh dari istana, tampak burung hudhud mendengar percakapan mereka. Ia langsung terbang ke Palestina untuk melaporkan apa yang didengarnya kepada Raja Sulaiman. Sesampainya di istana, burung hudhud pun melaporkan percakapan yang didengarnya. Mendengar hal tersebut, Nabi Sulaiman segera membuat rencana untuk menyambut Ratu Balqis. Nabi Sulaiman berkata kepada para pembesar atau penasihatnya, "Hai pembesar-pembesar,
Siapakah di antara kamu sekalian yang sanggup membawa singgasana Ratu Balkis kepadaku sebelum mereka datang sebagai orang-orang yang berserah diri?" Lalu berkatalah dari golongan jin bernama Ifrit, yang artinya cerdik, "Aku akan datang kepadamu dengan membawa singgasana itu kepadamu sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu. Sesungguhnya aku benar-benar kuat untuk membawanya, lagi dapat dipercaya." Lalu berkatalah seorang manusia yang mempunyai ilmu dari Alkitab, "Aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip." Seketika itu juga singgasana Ratu Balkis hadir di hadapan Nabi Sulaiman. Maka ketika Nabi Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, ia pun berkata, "Ini termasuk karunia Tuhanku untuk mencoba apakah aku bersyukur atau mengingkarinya. Dan barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya dan Maha Mulia." Setelah itu, Nabi Sulaiman pun berkata, "Rubahlah baginya singgasananya, maka kita akan melihat apakah dia mengenal singgasananya, ataukah dia termasuk orang-orang yang tidak mengenalinya. Kemudian satu hal lagi, ubahlah lantai istana ini menjadi lantai yang berlapis kaca yang terdapat ikan-ikan di bawahnya." Rombongan Ratu Balkis pun tiba di istana. Raja Sulaiman menyambut Ratu Balkis dan rombongannya di depan pintu istana. Kemudian Nabi Sulaiman memperlihatkan sebuah singgasana kepada Ratu Balkis. Raja Sulaiman mempersilahkan Ratu Balkis untuk duduk di singgasana itu. Dan ketika Ratu Balkis duduk, Nabi Sulaiman bertanya kepada Ratu Balkis, "Serupa inikah singgasanamu?" Ratu Balkis pun menjawab, "Seakan-akan singgasana ini adalah singgasanaku, tapi tidak mungkin. Tadi sebelum pergi, aku melihat singgasanaku masih ada di tempatnya. Oh iya, kami telah diberi pengetahuan sebelumnya atas kehebatanmu." Setelah itu, Raja Sulaiman mempersilahkan Ratu Balkis untuk masuk ke istananya. Ratu Balkis tak henti-hentinya mengagumi istana Raja Sulaiman tersebut. Pandangannya tertuju pada lantai jernih seperti kolam ikan di tempatnya berpijak. Seketika itu, Ratu Balkis langsung mengangkat sedikit jubahnya. Nabi Sulaiman pun berkata, "Sesungguhnya itu adalah istana licin yang terbuat dari kaca." Ratu Balkis benar-benar terpesona oleh kerajaan yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman. Dalam hatinya, ia merasa tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Raja Sulaiman. Raja Sulaiman pun menuturkan bahwa semua yang dimilikinya adalah pemberian dari Tuhan alam semesta. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Ratu Balkis pun menyadari bahwa perbuatannya selama ini adalah salah. "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku, dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepadamu, ya Allah, Tuhan alam semesta." Nah, itulah adik-adik kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Apa saja hikmah atau keteladanan yang dapat kita ambil dari kisah tersebut? Yang pertama, hendaknya kita selalu bersikap rendah hati dengan kehebatan yang kita miliki, baik itu berupa kemampuan ataupun berupa harta. Yang kedua, hendaknya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikannya kepada kita, yaitu dengan cara menjaga dan mempergunakannya dengan baik, karena kelak akan dimintai pertanggungjawabannya. Yang ketiga, rasa syukur tersebut juga dapat dibuktikan dengan selalu taat kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Oke adik-adik, itulah video pembelajaran tentang kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Semoga dengan kalian menyimak video pembelajaran ini, kalian bisa memahami dan juga menceritakan kembali kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Terutama kalian juga harus bisa menunjukkan sifat terpuji yang ditunjukkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam, terutama dari segi rendah hatinya. Oke adik-adik, sekian saja yang bisa kakak sampaikan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini
Kemudian aktifkan tanda loncengnya supaya kalian bisa mendapatkan informasi dari update video yang terbaru. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.